Halo semua, balik lagi bersama saya Indra Fatan. Nah sekarang kita balik ke segmen Nostalgia, di mana kali ini saya akan mengupas seputar awal perjalanan dari kerjasama antara Toyota dan Daihatsu. Nah ini sudah terjadi sudah lebih dari 50 tahun yang lalu dan sudah menghasilkan beberapa produk-produk sampai Avanza Xenia dan produk yang lainnya. Nah yang pertama intinya saya mau jelasin tentang kisah dari kolaborasi Toyota dan Daihatsu ini, serta ada dua produk pertama yang akan menjadi kolaborasi pertama antara Toyota dan Daihatsu. Saya bocorin ya, ini adalah dua-duanya adalah sedan. Mau tahu seperti apa ceritanya? Kita simak videonya. Nah, saya mau jelasin dulu tentang sejarah dari kolaborasi antara dua merek, yaitu Toyota dan Daihatsu yang sudah berjalan lebih dari 50 tahun yang lalu. Jadi, sebenarnya kalau pasti kalian tahu tentang kolaborasi Toyota dan Daihatsu ini di Indonesia, seperti halnya Avanza dan Xenia, kemudian Rush dan Terios, kemudian Calya Sigra, serta Agya dan Ayla. Padahal, kolaborasi antara Toyota dan Daihatsu ini sudah berjalan sejak sangat lama, yaitu sekitar lebih dari 50 tahun lalu, sejak tahun 1967, dan sudah meluncurkan produk kolaborasi mereka, dari sedan, SUV, MPV, sampai produk komersial mereka seperti halnya pick-up sampai truk. Nah, Toyota Daihatsu ini sudah mulai kerjasama itu sejak pada tahun 1967, tepatnya di tanggal 9 November 1967, di mana mereka membentuk semacam kerjasama aliansi di antara kedua merek tersebut. Nah, alasannya kenapa? Karena Sanwa Bank yang bekerjasama dengan Daihatsu itu memang sengaja ingin meminta agar Daihatsu ini bekerjasama dengan Toyota supaya agar mobil Daihatsu ini lebih kompetitif. Kemudian juga karena alasan dibalik itu memang Daihatsu itu terlalu banyak berkompetisi dengan Toyota, sehingga daripada Daihatsu ini berdarah-darah, lebih baik Daihatsu ini bermitra saja dengan Toyota yang memang skala produksi jauh lebih besar dibandingkan dengan Daihatsu. Apalagi pada saat itu di Jepang sudah melakukan liberalisasi ekonomi, jadi mereka lebih lebih membuka diri lah kepada investor-investor yang ada di luar Jepang untuk berinvestasi di Jepang. Dan juga di industri otomotifnya sendiri itu memang bisa dikatakan cukup banyak merek, sehingga perlu diadakan semacam rasionalisasi merek otomotif di Jepang, sehingga akan lebih kompetitif di masa yang akan datang. Nah, setelah tahun 67, waktu terus berjalan, kemudian di tahun 1998, itu Toyota resmi menjadi pemegang saham mayoritas Daihatsu sebesar 51,2%. Dan kemudian di tahun 2016, Daihatsu secara resmi menjadi anak perusahaan Toyota dengan komposisi saham 100% milik Toyota. Jadi intinya Toyota kini memiliki penuh total saham-saham yang ada di Daihatsu. Gitu. Sekarang lanjut ke segmen selanjutnya. Jadi di awal kerjasama Toyota dan Daihatsu ini ada dua produk pertama mereka, yaitu sama-sama sedan ya, terutama yaitu ada dua produk sedan. Nah, yang pertama coba tebak apa sedan itu? Nah, kolaborasi pertama ini adalah Toyota Publica dan Daihatsu Consorte. Nah, bagi kalian yang belum tahu apakah itu Toyota Publica, sebenarnya Toyota Publica ini adalah sedan terkecil Toyota pada saat itu yang muncul pada tahun 1961 untuk memenuhi regulasi dari pemerintah Jepang yang disebut sebagai National Car Project. Jadi dengan dimensi tertentu, mesin tertentu, dan dengan konsumsi BBM tertentu sudah bisa masuk dalam skema National Car Project ini. Dan Toyota masuk dalam bagian dari National Car Project ini dengan produknya yaitu Toyota Publica yang meluncur pada tahun 1961. Nah, beberapa tahun kemudian muncul versi kembarannya yaitu Daihatsu Consorte pada tahun 1969 dan menjadi produk pertama antara Toyota dan Daihatsu di dunia. Pada saat itu, Daihatsu Consorte ini dia menggunakan mesin 1000 cc buatan Daihatsu, tetapi menggunakan bodinya Toyota. Jadi intinya pada saat itu dia belum menggunakan mesin Toyota ya, tapi dia menggunakan mesinnya dari Daihatsu dengan transmisi manual 4 speed. Tapi beberapa tahun kemudian di tahun 1971, Daihatsu Consorte ini dia juga ketemuan varian mesin yang lebih besar, yaitu mesin 1200 cc 3K dari Toyota Publica. Nah, sebenarnya mobil ini bisa dikatakan umurnya tuh masih cukup panjang, tapi
memang hanya satu generasi aja kalau nggak salah. Itu berlangsung Daihatsu Consorte ini berakhir produksi pada tahun 1977, sedangkan Toyota Publica itu berakhir pada tahun 1978. Nah, yang kedua itu masih juga sedan juga, yaitu Toyota Corolla dan Daihatsu Charman. Nah, pasti kalian tahu dong tentang Toyota Corolla itu yang sudah ada dari sejak tahun 1966. Tetapi baru muncul kembarannya yaitu Daihatsu Charman itu pada tahun 1974. Nah, di mana pada saat itu produksi mereka tuh juga cukup lama. Bahkan Daihatsu Charman ini diproduksi sebanyak 2 generasi. Nah, aku udah cerita tentang generasi pertamanya. Jadi, generasi pertama ini muncul di tahun 1974 dengan 2 buah model, yaitu sedan dan juga station wagon. Dengan pilihan mesin dari Toyota yaitu dari 1200 cc sampai 1600 cc. Dengan pilihan transmisi 4 speed manual, 5 speed manual, dan juga 2 speed otomatis. Nah, Daihatsu Charman ini juga menjadi salah satu mobil Daihatsu pertama yang diekspor dari luar Jepang ke luar negeri, terutama di negara-negara seperti Eropa, seperti halnya Belanda dan juga Islandia. Nah, kemudian di generasi kedua itu muncul lagi Daihatsu Charman generasi kedua pada tahun 1981. Nah, di mana dia punya desain yang lebih mengotak dan juga pada saat itu dia debut pertama kali di Frankfurt Motor Show. Nah, di generasi ini Daihatsu Charman ini baru masuk ke pasar Indonesia dengan hanya satu tipe saja dan menggunakan mesin 1600 cc karburator dari Toyota. Saat itu juga dia punya fitur yang juga cukup lengkap pada masanya dan cukup mewah ya, seperti halnya power window, power steering, dan juga yang terpenting ada yang cukup unik sampai sekarang adalah cool box. Daihatsu Charman ini itu diproduksi generasi keduanya sampai tahun 1987 dan saat itu digantikan lagi oleh beberapa sedan Daihatsu lain seperti halnya Daihatsu Charger Classic, kemudian ada juga di luar negeri ada Daihatsu Applause. Sekian dulu video tentang Nostalgia kali ini, dan bisa disimpulkan bahwa kerjasama antara Toyota dan Daihatsu ini sudah berjalan sangat lama, lebih dari 50 tahun lalu. Dan bisa dikatakan kerjasama kolaborasi antara produk mereka ini belum berjalan seiring. Seperti kalau misalkan Toyota Avanza dan Xenia ini dia muncul bersamaan, sedangkan Daihatsu, produk-produk sedan Daihatsu seperti halnya Daihatsu Consorte dan juga Daihatsu Charman itu baru muncul beberapa tahun kemudian setelah produk dari Toyotanya gitu. Terima kasih buat kalian sudah nonton video tentang Nostalgia ini. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dengan video ini, serta share jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk klik subscribe channel Indra Fatan di YouTube jika kalian pengen banget nonton video ini, serta jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih buat nonton, sampai bertemu di video lain selanjutnya. Bye bye.